Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mata pelajaran IPA kelas 8 SMP atau MTS semester 1, materi bab 1 yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Perhatikan peristiwa di bawah ini. 1. Badan akan terdorong ke depan saat mobil tiba-tiba direm. 2. Meja lebih mudah dipindahkan dengan dibantu oleh beberapa orang. 3. Gerakan sayap burung sehingga burung dapat terbang atau gerak burung terbang. 4. Orang berenang menggunakan pelampung. Contoh peristiwa dari hukum Newton 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 4. Jadi di sini kita akan membahas hukum Newton. Hukum Newton ini adalah sebuah hukum yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton, di mana Newton ini mengemukakan hukum Newton yang ada 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Berikut adalah hukum Newton 1 menyatakan bahwa sifat inersia benda bahwa benda yang mengalami resultan gaya atau sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. F ini adalah force. Force itu artinya adalah gaya. Jadi gaya F sama dengan force. Hukum Newton 1 disebut juga hukum kelembaman, di mana benda memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap. Jadi hukum Newton 1 ini bisa dibilang benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Kemudian ada hukum Newton 2 yang berbunyi percepatan gerak suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Di sini ada rumus alfa sama dengan sigma F per M, di mana alfa adalah percepatan meter per sekon kuadrat, sigma F sama dengan gaya satuannya Newton, dan M adalah massa satuannya kilogram. Jadi, sebuah benda bisa mengalami percepatan atau perpindahan jika benda tersebut diberi gaya. Nah, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin cepat juga suatu benda itu bergerak atau percepatannya benda itu akan semakin besar. Namun berbanding terbalik dengan masanya. Jika masanya itu besar, maka percepatan gerak suatu benda akan kecil. Kemudian ada hukum Newton 3, yaitu ketika benda pertama mengerjakan gaya atau F aksi, force aksi, gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi atau gaya reaksi yang sama besar ke benda pertama namun berlawanan. Jadi hukum Newton 3 ini adalah ada aksi, ada reaksi. Jadi gaya aksi, kemudian ada gaya reaksi namun berlawanan. Contoh peristiwa hukum Newton, yang pertama hukum Newton 1 yaitu badan akan terdorong ke depan ketika mobil tiba-tiba direm. Jadi badan kita akan terbawa bergerak ketika mobil bergerak. Ketika mobil tersebut rem atau berhenti tiba-tiba, maka badan kita akan terdorong ke depan. Maka dari itu ada penemuan berupa sabuk pengaman supaya kita lebih aman. Kedua, kertas yang diletakkan di bawah gelas kemudian ditarik dengan cepat, maka gelas tidak jatuh. Jadi ketika kertas ditarik dengan cepat, gelas yang diam, dia akan tetap diam, tidak jatuh atau tidak ikut tertarik oleh kertas. Ketiga, koin yang diletakkan di atas kartu kemudian diletakkan di atas gelas. Jadi ada gelas, kartu, kemudian koin.
Saat kartu didorong dengan cepat, maka koin akan jatuh ke dalam gelas. Jadi bukannya koin itu akan ikut terdorong oleh kertas, namun koin tersebut akan jatuh. Jadi koin itu diam, tidak ikut terdorong oleh kertas, maka dari itu dia jatuh ke dalam gelas. Kemudian hukum Newton 2. Contohnya adalah di sini benda akan berpindah tempat saat didorong atau ditarik atau diberi gaya. Tadi ya, bahwasanya benda akan mengalami percepatan jika benda tersebut diberi gaya. Kemudian yang 2, meja terasa ringan jika didorong oleh beberapa orang karena gaya yang diberikan lebih besar daripada massa meja. Jadi di sini tadi sesuai rumus alfa sama dengan segi sigma F per M, bahwa percepatannya akan besar, maka gayanya juga akan besar. Kemudian ada hukum Newton 3, yaitu di mana ada roket yang terdorong ke atas akibat semburan gas ke bawah. Jadi roket menyemburkan gas ke arah bawah, reaksi, dan gaya reaksinya adalah roketnya akan terdorong ke atas, yaitu berlawanan arah. Kemudian kedua, gaya aksi dari tangan perenang mengakibatkan gaya aksi dari air ke tangan sama besar tapi berlainan arah. Jadi ketika si tangan perenang itu mengayunkan tangannya ke belakang, yaitu gaya aksi, maka gaya reaksi dari air ke tangan itu sama besar, namun berlainan arah. Jadi tangan ke belakang, kemudian air ke tangan itu akan bergerak ke depan. Yang ketiga, gerak burung terbang. Burung mengepak sayap ke belakang mengakibatkan gaya aksi ke udara namun berlainan arah. Jadi ketika sayap dikepakkan ke arah belakang, maka ada gaya aksi dari sayap ke udara. Nah, kemudian akan menimbulkan gaya reaksi dari udara ke sayap, namun arahnya berlainan, yaitu arahnya itu ke depan. Jadi ketika sayap dikepakkan ke belakang, arah terbangnya akan ke depan. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang A, 1, 2, dan 3. Oke, cukup sekian pembahasan soal kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah like, comment, and share, subscribe, sehingga makin semangat untuk membahas soal-soal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.